Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah kita dapat berjumpa pada hari yang ke-15 Ramadan 1431 Hijriah. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita hendaknya istiqamah dengan segala ajaran-ajaran yang telah disampaikannya untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Namun tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang yang sudah sejahtera tapi belum tentu bahagia. Sebaliknya, ada orang yang sudah bahagia tapi belum tentu sejahtera. Bahagia orientasinya adalah batiniah, sedangkan sejahtera bersifat materi. Ada orang yang tinggal di gubuk sederhana, hidupnya pas-pasan, tetapi di rumahnya penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Anak berposisi sebagai seorang anak, menantu juga seperti itu, mertua juga seperti itu. Dia bahagia tapi tidak sejahtera. Anak apabila akan meninggalkan rumah, dia pamit dan mohon doa kepada orang tuanya. Suami juga seperti itu dan istri juga seperti itu, mendoakan walaupun suami yang pergi, istri yang di rumah, namun dia saling mendoakan. Dia bahagia tapi tidak sejahtera. Sebaliknya ada orang yang punya fasilitas yang mantap, serba cukup, mobil, rumah, fasilitas semuanya ada, tapi di rumahnya penuh dengan perselisihan dan pertengkaran. Tidak berposisi sebagai posisinya masing-masing. Padahal kemewahan dan kesenangan ada pada dia, tapi dia tidak bahagia. Maunya kita, wahai kaum muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, bahagia dan sejahtera adalah milik kita. Al-Quran membimbing kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan perkawinan, tujuan pernikahan itu adalah bainakum mawaddah warahmah, rasa senang dan tenang, bahagia dan sejahtera. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, semua kita ingin mendapatkan itu. Mungkin kita akan bertanya dalam batin kita, apa kiat, apa usaha yang akan kita lakukan supaya itu kita peroleh. Tentu saja kita akan mencontoh Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga sebagai uswatun hasanah bagi kita. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, paling kurang ada 6 yang harus kita miliki dalam membina rumah tangga agar menjadi rumah tangga bahagia dan sejahtera. Apa kata Rasulullah? Iza aradallahu bi ahli baitin khaira faqahahum fid din wa waqqara sairahum kabirahum wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim wa bassara uyubahum fayatubu minha wa iza arada bihim ghairu dzalik tarakahum hamla. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, apa syarat yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, faqahahum fiddin, di mana rumah tangga itu didasari
dengan nilai-nilai agama. Prioritas pertama dalam membina rumah tangga adalah nilai-nilai agama. Anak, menantu, suami, istri, mertua, semuanya adalah taat melaksanakan ajaran agama. Dari mana kita mulai? Tentu saja dari kita sebagai orang tua. Anak akan menengok, anak akan melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua, terutama ibu terhadap anak. Bagi kita ingat bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan Hajar dengan anak kandungnya yang bernama Ismail di satu lembah yang bernama Bakka. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Kita juga selalu berdoa kepada Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan Allah jelaskan itu. Kita senantiasa bermohon kepada Allah, berikanlah ke saya ya Allah generasi yang bagaimana? Generasi yang penyejuk dua mata, pelipur lara di waktu duka, penambah bahagia di waktu gembira. Itu yang selalu kita dambakan. Nah, dari mana kita memulai itu? Adalah melalui rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu? Doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Jadi kalau generasi kami ya Allah, di dalam rumah tangga kami ya Allah, generasi ataupun anak-anak yang mau mendirikan sholat. Sholat adalah hablum minallah. Ini yang pertama. Artinya apa? Diperlihatkan kepada anak-anak kita itu nilai-nilai agama yang kita tanamkan kepada mereka. Begitu juga suami dan juga istri, mertua dan segala macamnya. Semuanya adalah patuh dan tunduk kepada nilai-nilai agama yang kita tanamkan dalam keluarga. Kenapa demikian? Keluarga adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Ada 4 yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat bacaan. Nilai-nilai apa yang kita tanamkan dalam keluarga. Begitu mantap dalam keluarga, anak akan berinteraksi dengan lingkungan. Ada kalanya terpengaruh, ada kalanya mempengaruhi, tapi jarang yang mempengaruhi, yang banyak terpengaruh. Cukupkah itu saja? Tidak, ada lagi pendidikan. Pendidikan akan muncul bacaan. 4 ini besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan akhlak anak-anak kita. Maka yang pertama akan ditanamkan dalam rumah tangga kita, faqihahum fiddin, kata Rasulullah, nilai-nilai agama. Bukan harta yang banyak. Harta memang adalah alat untuk mencapai kebahagiaan, tapi harta bukanlah satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Berapa banyak orang yang bergelimang dengan harta, tetapi rumah tangganya hancur, kandas sebelum sampai kepada tujuan apa yang dia cita-citakan. Yang pertama. Yang kedua adalah wawaqqara sairahum kabirahum, di mana dalam rumah tangga itu saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Yang tua sayang kepada yang kecil, yang kecil hormat kepada yang tua. Mertua berposisi sebagai mertua, menantu berposisi sebagai menantu, anak berposisi sebagai seorang anak, dan juga mertua berposisi sebagai seorang mertua. Kadang-kadang ini yang tidak kita posisikan mereka pada tempat-tempatnya. Ada kadang-kadang mertua berposisi sebagai menantu, dan kadang-kadang menantu berposisi sebagai mertua. Kalau ini yang terjadi, apa yang akan muncul dalam rumah tangga kita? Muncullah rumah tangga yang hancur sebelum sampai kepada tujuan yang diciptakan. Perceraian di mana-mana kini sekarang meningkat. Wahai kaum muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Dari mana munculnya perceraian ini? Adalah dari rumah tangga yang tidak didasari dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Wa waqqara sairahum kabirahum, akhlakul karimah, saling harga menghargai, hormat menghormati.
antara satu dengan yang lain. Memang yang ijab kabul adalah antara si A dengan si B, laki-laki dan perempuan. Tapi ingat, keluarga laki-laki, keluarga perempuan ini sangat menentukan jalannya suatu rumah tangga. Kadang-kadang dia suami istri tenang-tenang saja dia. Suami istri kadang-kadang aman damai saja dia. Muncul orang yang ketiga, pergi berkunjung ke rumah menantunya, pergi berkunjung ke rumah cucunya, pergi menengok anak cucunya. Di situ mulai kadang-kadang membawa ketenangan dan kadang-kadang tidak sedikit membawa kepada kehancuran rumah tangga seorang anak. Kenapa demikian? Hasutan dari pihak ketiga. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya saling harga menghargai, saling hormat menghormati sangat menentukan akan jalannya suatu rumah tangga. Yang selanjutnya adalah wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Di dalam rumah tangga itu saling sama-sama menikmati dari hasil pencaharian yang dia kerjakan. Memang laki-laki yang banting tulang pergi pagi pulang sore. Tapi ingat, kesuksesan seorang suami di luar, kesuksesan seorang suami dalam bekerja, keberhasilan seorang suami dalam berkarya, berusaha, sangat ditentukan oleh dukungan seorang istri yang berada di rumah. Nah, hasilnya tentu saja akan sama-sama dinikmati. Kadang-kadang ini tidak terwujud, wahai kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Minta-minta suami yang bekerja, minta-minta dia yang bekerja, yang punya makan gaji. Dia akan berbuat seenaknya saja, dia akan berbuat semaunya saja. Kadang-kadang di rumah pilit, kikir, bahil. Di luar curah, royal. Kawan-kawannya dia makan-makan enak, makan-makan mewah dan segala macamnya. Tapi sampai di rumah hanya alah kadarnya saja, padahal dia dan anak-anaknya yang akan makan. Kenapa demikian? Tidak punya tanggung jawab untuk sama-sama menikmati. Dia kan di rumah, yang bekerja kan saya, dia kan hanya di rumah. Saya yang susah kan bekerja di luar kan saya. Ini tidak boleh, wahai kaum muslimin para pendengar yang berbahagia. Makanya alhamdulillah di dalam negara kita, apapun yang dapat selama suami istri, ini disebutnya harta gonong gini. Artinya apa? Supaya sama-sama menikmati. Walaupun sudah berpisah nanti, tapi ada ketentuan khusus dari pemerintah kita dan juga agama kita yang akan menikmati adalah keluarga. Kadang-kadang rayuan dan godaan kawan, dengan kawan tidak berhitung dia mengeluarkan duit, dengan teman tidak berhitung dia mengeluarkan apa saja, tapi kita sampai di rumah, na'udzubillah, na'udzubillah. Macam ketua koperasi, bawang itu ada berapa lagi, gula ada berapa lagi, baru kemarin ini na'udzubillah. Sama-sama menikmati. Yang nomor 4, wal qasdu fi nafaqatihim, sama-sama bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Setelah kita sama-sama membawa bahtera kehidupan rumah tangga, sama-sama bertungkus lumus, sama-sama menikmati. Sebenarnya apa? Sama-sama menjaga nama baik keluarga. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, ada orang yang kadang-kadang suaminya orang terhormat, tapi gara-gara perangai anaknya hancur nama baik suami. Ada kadang-kadang orang tuanya terhormat, tapi gara-gara perangai anaknya hancur nama baik orang tua. Dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Kita punya sama-sama punya tanggung jawab moral untuk memelihara nama baik keluarga. Kenapa demikian? Kadang-kadang nama baik itu lebih tinggi nilainya dari harta. Kadang-kadang nama baik itu adalah salah satu cara untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah katakan kepada kita, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Khawatirlah kita, takutlah kita, cemaslah kita. Apa? Generasi kita yang ada di belakang kita nanti yang di'afa, yang lemah. Boleh lemah ekonominya, boleh lemah pendidikannya,
boleh lemah kesehatannya, tapi lemah akidah dan akhlaknya sangat kita khawatirkan. Artinya apa? Tanggung jawab moral kita untuk membentuk mereka, dan juga mereka punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarga yang sudah diraih. Yang selanjutnya adalah wabassara uyubahum, dan sama-sama menyadari kealpaan, kekurangan. Manusia punya plus minus, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan yang ada pada suami kita syukuri, kekurangan yang ada pada suami kita tutupi. Sebaliknya juga seperti itu, kelebihan yang ada pada istri kita syukuri, dan kekurangan yang ada pada istri sama-sama ditutupi. Ada kadang-kadang orang, wahai kaum muslimin pendengar yang berbahagia, aib rumah tangganya, aib suaminya, aib istrinya ditebar kemana-mana. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kadang-kadang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele diumbar-amburkan di mana-mana, duduk di warung-warung, duduk di mana-mana. Apa yang diceritakan? Menceritakan keluarganya. Kalau keluarga kita yang kita ceritakan kepada orang lain yang tidak akan mendapatkan solusi, itu bak memercik air, bak menepuk air di dulang, kata orang kita. Muka sendiri yang akan kena oleh air tersebut. Makanya terdapat kealpaan dan kekurangannya, saling menutupi dan saling menyadari. Plus minus kita manusia ini pasti ada, kelebihan, kekurangan pasti ada dalam hidup dan kehidupan ini. Kadang-kadang sehebat apapun kita, suatu saat kita akan tersilap dan akan tersalah, akan terlupa dan akan punya kealpaan. Disitulah kita menyadarinya. Jangan maunya menang sendiri, jangan maunya menang sendiri. Ini kan saya maunya begini, mau jangan. Nah, yang terakhir adalah fayatubu minha, mau memperbaikinya. Nah, ada orang yang menyadari salahnya, ada orang yang mengakui tapi tidak mau memperbaikinya. Kadang-kadang mau memperbaikinya tapi sebentar, besok diulang lagi. Dia sudah dibuat perjanjian, ini kesalahan suami, ini kesalahan istri, sudah dibuat perjanjian di atas segel. Sampai berapa lama mampunya perjanjian itu bertahan? Cuman 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian terulang lagi dan terulang lagi. Ini tidak menyadari dia, tapi tidak mau memperbaikinya. Yang mantap itu adalah dia sadari, mungkin dia terdorong dan terlanjur untuk berbuat itu. Kemudian dia sadari dan dia mau memperbaikinya. 6 macam inilah pendengar yang perlu kita terapkan dalam membentuk rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Semoga Allah berikan itu kepada kita, dan selalu kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah rumah tangga kami rumah tangga bahagia dan rumah tangga yang sejahtera. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Dan apabila tidak ada yang 6 macam ini, kata Rasulullah, iza arada bihim ghairu zalik tarakahum hamla. Kalau tidak terwujud yang macam ini, tunggu kehancuran dalam satu rumah tangga. Hendaknya Allah SWT jangan memberikan itu kepada kita. Kenapa demikian? Sekali layar terkembang, jangan berhenti sebelum sampai ke tujuan. Apa tujuan kita? Menjadikan rumah tangga bahagia dan sejahtera dan meridho Allah SWT, rezeki tercurah, dan hendaknya generasi kita menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.